Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dan Pak Dodi. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang intensity transformation dan spatial filtering. Eh, Adapun kami kelompok 4 terdiri dari Ardisadi Laputa teman saya dan saya sendiri Kaneko Valens. Nah, jadi spatial domain sama transform domain. Nah, pada bahasan image processing sebelumnya, kita menggunakan transform domain atau kita kemarin menggunakan DCT. Itu mentransformasikan nilai pixel lalu dioperasikan, kemudian inverse untuk mendapatkan hasilnya. Nah, kalau spatial domain artinya operasi yang dilakukan langsung diaplikasikan ke pixel gambar tersebut tanpa harus diubah transformasi ke bentuk lain. Umumnya proses ini lebih efisien dan membutuhkan sumber daya processing untuk diimplementasi. Jadi lebih efektif di spatial domain. Nah, proses spatial domain itu bisa ditulis sebagai GXY sama dengan TFXY, di mana FXY adalah input image-nya, dan GXY adalah hasil output image, dan T adalah operator yang terjadi pada neighborhood di point XY. Nah, contohnya ini suatu gambar, lalu ada satu pixel di koordinat X dan Y, dan neighbornya di sekitarnya, yaitu 3x3. Nanti dioperasikannya menurut neighbornya. Lalu selanjutnya, saya akan bahas fungsi dasar intensity transformation. Jadi, intensity transformation adalah teknik image processing yang paling mudah. Nilai pixel ditandai sebagai R dan S. Jadi, R itu artinya sebelum diproses, dan S adalah setelah diproses. Jadi, untuk proses intensity transformation bisa dinotakan sebagai S sama dengan TR. Nah, ada beberapa fungsi dasar dari intensity transformation. Yang pertama ada image negatif, kedua log transformation, yang tiga power law atau gamma transformation, yang keempat piecewise linear transformation. Nah, ini sebelumnya ini merupakan grafik dari fungsi dasar dan intensity transformation. Ada negatif, ada log, ada inverse log juga. Nanti di sini jelasin juga. Nah, yang pertama image negatif. Itu digunakan untuk mereverse level intensitas dari image dan menghasilkan gambar negatif. Fungsi ini biasa digunakan untuk mempertajam detail warna putih atau abu pada bagian gelap. Nah, contohnya di sini. Kalau misalnya kita mengambil foto, dapat foto yang sebelah kiri ini, terus kita ingin melihat detail-detail yang sebaliknya malah. Kita bisa menggunakan proses image negatif. Nanti intensitasnya bakalan dibalik. Yang kedua ada log transformation. Jadi fungsi ini digunakan untuk meningkatkan intensitas pada gambar. Biasanya untuk detail dengan nilai intensitas yang sangat rendah. Log transformation sendiri digunakan karena biasanya image display system, contohnya kayak monitor tuh nggak bisa mereproduksi range intensitas yang terlalu besar. Contohnya gambar yang di sebelah kiri, itu sebenarnya ada detail-detail warna putih, namun tidak kelihatan karena range intensitas terlalu besar. Dengan menggunakan log transformation memungkinkan untuk melihat intensitas yang rendah. Jadi detail-detail itu bisa kelihatan. Nah, persamaannya itu direpresentasikan sebagai S sama dengan C log 1 plus R. Di mana C adalah konstanta dan mengasumsikan R lebih besar dari 0. Nah, ini grafiknya ini merupakan yang log nih. Jadi, di sumbu X adalah input, intensitas input, dan sumbu Y adalah intensitas outputnya. Jadi kalau misalnya input intensitas rendah, terus kita operasikan logaritma, kita bakal mendapatkan output intensitas yang lebih tinggi. Namun kita juga bisa melakukan sebaliknya. Misal intensitas inputnya terlalu tinggi, kita mau rendahin. Misal intensitasnya di 3L/4, terus kita bisa menggunakan inverse log. Nanti hasil outputnya itu intensitas rendah. Lalu selanjutnya power law atau gamma transformation. Gambar bisa diambil menggunakan berbagai perangkat yang memiliki hasil warna yang berbeda juga. Nah, gamma transformation ini digunakan untuk menampilkan gambar secara akurat pada layar. Namanya gamma correction. Gamma correction juga digunakan untuk mengubah kecerahan dan juga rasio RGB pada gambar. Jadi, karena gambar itu warnanya setiap foto berbeda-beda, terus setiap display system juga memiliki cara yang berbeda-beda, maka gamma correction ini proses yang dilakukan buat mengkoreksi warna yang agar ditampilkan tuh sesuai dengan warna yang diinginkan dari foto sebenarnya gitu. Contohnya gini, original image, tapi kalau di monitor ternyata lebih gelap.
Nah, untuk mengatasinya, image ini intensitasnya ditinggikan. Jadi bagian putihnya bagian terangnya semakin terang. Nanti hasil di monitor, hasil gamma corrected-nya itu sesuai sama yang diinginkan. Nah, gamma transformation sendiri itu bisa ditulis sebagai S sama dengan CR pangkat gamma Y, di mana C dan gamma adalah konstanta positif. Nah, gamma transformation juga berguna sebagai manipulasi kontras yang digunakan secara umum karena fleksibilitasnya. Nah, dia mirip sama kayak log transformation, tapi dia menggunakan pangkat gamma. Jadi, kita bisa menentukan suatu gambar itu menurunkan intensitasnya dari keterangannya, kecerahannya, atau kita juga bisa meningkatkan output kecerahannya berdasarkan dari pangkat gamanya ini. Jadi semakin kecil berarti artinya semakin kecil pangkat gamma, intensitas yang dihasilkan semakin tinggi. Kalau semakin besar pangkatnya, maka intensitas yang dihasilkan itu semakin rendah. Nah, contohnya kayak gini. Yang gambar paling kiri atas ini adalah gambar aslinya. Ini intensitas terlalu tinggi kan. Terus kalau misalnya gamma transform yang 3, intensitasnya jadi lebih rendah. 4 dan 5. Jadi kita bisa melihat gambar lebih jelas. Jadi kalau misal inputnya tinggi, terus gamanya besar, lebih dari 1, nanti inputnya itu bakalan, output intensitas lebih rendah. Oke, contohnya misal tadi intensitas tinggi nih. Kita bisa bilang ada di sekitar sini. Terus kita menggunakan gamma 5, pangkat 5. Nanti hasilnya adalah intensitas yang lebih rendah. Lalu untuk yang piecewise linear transformation ada 3 jenis. Ada contrast stretching, intensity level stretching, dan bit plane stretching. Untuk contrast stretching itu meningkatkan level range dari warna abu-abu pada gambar yang sedang diproses. Jadi misalnya inputnya itu selandai ini lurus, harusnya tuh lurus lagi. Tapi karena ingin kita meningkatkan range warna kontras di suatu interval, kita bisa mengoperasikan ini jadi lebih tinggi, lalu melanjutkan. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi gambar kanan adalah hasil gambar proses. Lalu yang selanjutnya itu ada intensity level stretching, itu meningkatkan intensitas pada suatu gambar di suatu range tertentu untuk meningkatkan atau menurunkan intensitasnya. Nah, ada 2 jenisnya. Ada yang dengan menurunkan intensitas di sekitar atau menaikkan intensitas pada range tertentu. Jadi contohnya yang sebelah kiri nih. Sebenarnya kita punya gambar dengan intensitas sekian. Tapi karena di proses TR dioperasikan, intensitas selain range A dengan B akan diturunkan. Jadi yang tinggi itu cuma yang ini saja. Nah, kalau yang meningkatkan kayak gini. Jadi ini gambar aslinya kita bisa naikkan dari range tertentu untuk meningkatkan intensitasnya. Lalu yang terakhir adalah bit plane slicing. Itu untuk menyorot level warna abu-abu yang berkontribusi paling tinggi untuk pixel tersebut. Caranya adalah dengan menampilkan setiap nilai tertinggi untuk setiap plane dan value terendah dari plane lain. Hasil ini teknik ini menghasilkan binary image. Jadi untuk gambar yang hitam putih ada contoh seperti 8 byte atau 8 bit plane, di mana setiap plane ini memiliki nilai abu-abunya masing-masing. Di mana plane paling atas itu menunjukkan bit yang paling signifikan, dan yang bawah itu bit yang paling tidak signifikan. Nah, contohnya gini. Dari gambar aslinya, kita bisa melihat ini adalah bit plane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Ini kita bisa lihat kalau bit plane yang ke-8 atau yang paling signifikan itu tuh mempengaruhi dari gambar aslinya tersebut dibandingkan dari bit plane 1 yang nilainya itu paling kecil, yang tidak signifikan. Nah, ini ada contoh gambar untuk melakukan slicing. Jadi yang pertama misalnya ini gambar ginjal. Terus ini gambar asli. Lalu kita slicing agar kita naikkan intensitas yang kita inginkan, misalnya putih.
karena yang hitam tidak dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah hasil transformasi dari slicing dengan menentukan area beberapa menjadi hitam. Jadi slicing ini kan tadi buat meningkatkan intensitas di beberapa area tertentu. Jadi kita bisa tentukan area yang tetap gelap atau tidak berubah, lalu kita slicing hasilnya begini. Nah, selanjutnya akan saya bahas mengenai histogram processing. Next. Nah, histogram processing ini secara mudah adalah bentuk secara grafis dari representasi dari distribusi intensitas yang ada pada sebuah gambar. Nah, di mana histogram ini ditentukan dari rumus berikut. Nah, H, RK sama dengan NK. Nah, di mana RK ini adalah KTH dari nilai intensitas dan NK adalah jumlah pixel dari gambar yang memiliki intensitas RK dengan nilai RK tersebut. Nah, selain itu, histogram dapat dinormalisasi dengan cara membagi dengan total dari sebuah gambar tuh tiap pixel NK-nya dibagi dengan semua setiap pixel yang ada pada sebuah gambar, ya, di mana M kali N itu merupakan pixelnya. Next. Nah, ini pembagian ini gambar yang mungkin sudah dilihat sebelumnya. Ini pembagiannya dari histogramnya. Bisa dilihat kalau di atas itu gambar yang gelap. Gelap itu histogram berarti cenderung ke sebelah kiri. Nah, di bawahnya ini histogram dengan gambar yang lebih terang. Jadi dia histogramnya lebih cenderung ke kanan. Nah, kalau yang di atas itu gambar dengan kontras yang rendah. Nah, di sini bisa dilihat dari histogramnya agak lebih tinggi-tinggi gitu. Nah, dan di bawahnya adalah gambar dengan kontras yang tinggi. Bisa dilihat histogramnya agak landai, jadi agak pendek sih. Next. Nah, histogram equalization. Nah, histogram equalization merupakan metode atau teknik untuk meningkatkan kontras pada sebuah gambar dengan tujuan untuk meningkatkan range intensitasnya. Nah, equalization ini diartikan sebuah mapping dari histogram yang awal ke distribusi yang lebih seragam gitu. Misalnya histogram awalnya itu nggak seragam, baik tinggi maupun kelebarannya. Nah, bakal di mapping biar lebih seragam sehingga nilai intensitasnya akan disebar ke seluruh range yang ada. Next. Nah, di sini bisa kita lihat ini gambar yang sebelumnya. Nah, di sini tadi kan kita bisa lihat histogramnya tuh berbeda-beda. Nah, di sini akan di mapping untuk dengan digunakannya histogram equalization. Nah, bisa kita lihat walaupun gambar awal berbeda, tapi hasil akhirnya itu hampir sama antar semua gambarnya walaupun histogram masih berbeda. Cuman dilakukan mapping agar lebih merata. Next. Nah, ini contoh lainnya histogram equalization. Dari yang tadi cenderung ke kanan, terus ini menjadi lebih ke merata. Next. Nah, selanjutnya adalah histogram matching. Ini merupakan teknik yang mirip dengan histogram equalizing, tetapi perbedaannya adalah pada histogram equalization, output yang dihasilkan akan memiliki hasil dan histogram yang serupa. Nah, hasil yang serupa ini mungkin terkadang baik, misalnya kalau untuk memproses banyak gambar dan ingin output yang seragam ataupun lebih gampang diprediksi lah. Tetapi ada waktunya kita ingin membentuk suatu jenis histogram yang spesifik untuk gambar yang diproses. Nah, kalau untuk melakukan hal itu dibuatlah teknik histogram matching ini. Next. Nah, ini histogram matching yang dilakukan kepada sebuah gambar bulan. Di sini merupakan gambar aslinya yang diambil dari bulan oleh NASA. Ini histogram dari gambar aslinya. Bisa kita lihat dia cenderung ke sangat kecil intensitas maupun intensitasnya intinya. Next. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari histogram dengan melakukan equalization. Nah, di sini bisa kelihatan jelas untuk case kasus gambar ini, histogram equalization ini justru memperburuk hasil gambarnya. Jadi justru malah tidak kelihatan hasil tidak makin buruk kualitas gambarnya intinya. Next. Nah, ini dengan histogram matching bisa dilihat hasilnya ini memperbagus gambar dari bulan yang di awal tadi. Oleh karena itu, digunakannya histogram matching ini emang bergantung dari case yang dari tiap gambar itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ini local histogram processing.
teknik-teknik sebelumnya ini menggunakan ruang lingkup yang global, yang dimana di prosesnya itu pada seluruh pixel yang ada pada gambar. Terkadang kasus pemrosesan ini perlu cuman digunain di bagian-bagian atau gambar atau spot-spot tertentu pada gambar. Nah, oleh karena itu digunakannya lah local histogram processing ini. Pada lokal ini seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, digunakan neighborhood untuk menggerakkan pixelnya ke tengah-tengahnya. Kemudian histogram neighborhood ini akan diproses. Next. Nah, ini image enhancement menggunakan histogram statistik. Di sini bisa kita lihat gambar aslinya. Nah, ini yang di tengah ini merupakan hasil dari histogram equalization. Di sini kita bisa lihat bahwa di kotak-kotak hitam ini sudah terlihat ada objek-objeknya, cuman masih belum jelas. Nah, selanjutnya dilakukan local histogram equalization dengan neighborhood-nya ukuran 3x3. Nah, bisa dilihat hasilnya objeknya jadi jelas. Next. Nah, ini salah satu contoh kasus yang digunakannya lokal histogram tadi. Nah, ini bisa lihat ini merupakan gambar dari tungsten yang filamen tungsten yang dibesarkan. Nah, di gambar B ini merupakan hasil dari image equalization. Bisa dilihat gambarnya malah jadi kayak belakangnya mungkin lebih terlihat jelas, cuman depannya juga jadi berubah warna. Nah, ini di gambar selanjutnya bisa dilihat ini merupakan hasil lokalnya, di mana gambar bagian depannya ini tetap hampir original seperti awalnya, tetapi bagian belakangnya detailnya terlihat lebih jelas. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dasar dari spatial filtering. Jadi spatial filtering adalah teknik menggunakan pixel dan neighbornya untuk memberikan value baru ke pixel tersebut. Operasi ini langsung dilakukan pada gambar, yaitu di spatial domain. Ada dua hal yang terkandung dalam spatial filter. Yang pertama ada neighborhood, yaitu pixel yang saling berdekatan atau yang menutupi dari pixel yang dipilih. Dan dua, itu predefined operation pada pixel yang dikelilingi neighbor, yaitu operasi yang akan dilakukannya. Jika operasi pixel gambar itu secara linear, maka dinamakan linear spatial filter. Jika tidak, maka non-linear. Jadi ada beberapa contoh untuk linear filter, itu bisa memberikan efek smooth, blue, atau mempertajam atau sharpening. Nah, jadi tadi kan udah jelasin bahwa spatial filter itu ada yang namanya operasi dari pixel tersebut dengan neighbornya. Jadi untuk melakukan filter, kita bisa memilih, misal di sini nih, kita pilih pixel di sini, neighbornya adalah 3x3 atau di sekitar dari dia. Nah, ini dijadikan matriks. Nah, filter yang kita apply bagaimana? Yang kita apply itu adalah averaging filter. Averaging filter sendiri digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari ke-9 pixel ini, 3x3, yang akan dihitung. Jadi ini jadi 1/9. Nah, hasilnya menjadi matriks akan diubah lagi menjadi satu nilai saja. Nah, nilai ini akan menghasilkan satu pixel inti tersebut di antara neighbornya. Jadi, nilai pixel di X, Y tersebut atau di 2,2 akan mendapatkan nilai barunya dari neighbor-neighbor sekitarnya juga. Lalu ada spatial correlation dan convolution. Correlation adalah proses memindahkan filter mask ke gambar dan hitung sum of product di setiap lokasinya, sama kayak yang tadi gini. Kalau convolution adalah proses yang sama seperti dengan correlation, namun filternya itu diputar 180 derajat. Jadi misalnya kayak tadi, kalau correlation filternya itu urutan 1, 2, 3, 2, 8, yang dioperasikan adalah dari depan dulu, tapi untuk convolution yang dioperasikan itu karena filternya terbalik, jadi dari 1, 2, 3, 2, 8. Nah, hasilnya itu juga akan jadi terbalik. Nah, representasi vektor linear filtering. Jadi, untuk representasi vektor linear itu ada W1Z1 plus W2Z2 plus sampai WNM, ZNM, atau W transpose Z, di mana WS adalah koefisien dari M kali N filter, dan ZS adalah intensitas gambar dari pixel neighbornya. Kalau ingin membuat spatial filter mask, kita bisa menggunakan koefisien yang bisa di-apply ke gambar. Misalnya kayak tadi averaging.
untuk 3 kali 3 pixel, maka filter itu akan dibagi jadi 1/9. Karena ada 9 pixel di dalam satu neighborhood. Nah, selanjutnya saya akan membahas lagi mengenai smoothing spatial filter. Next. Nah, smoothing spatial filter ini digunakan untuk melakukan blurring atau untuk melakukan noise reduction. Nah, blurring ini digunakan untuk menghilangkan detail-detail kecil dan menghilangkan gap antar garis atau lengkungan. Nah, smoothing spatial filter ini mencakup linear filter dan non-linear filter. Next. Nah, smoothing linear filter. Nah, output dari proses smoothing ini adalah rata-rata pixel pada neighborhood pada filter mask. Nah, filter ini disebut sebagai averaging filter atau low pass filter. Nah, konsep dari smoothing filter ini cukup mudah, yaitu mengganti nilai dari setiap pixel dalam sebuah gambar dengan intensitas rata-rata neighborhood yang didefinisikan oleh filter mask, seperti yang sebelumnya Kendrico bahas tadi. Nah, proses ini akan menghasilkan gambar yang transisinya tidak tajam antara intensitasnya, tetapi karena biasa edge dari gambar dikarakterisasi dengan transisi yang tajam, maka proses ini akan melakukan pembluran pada edge atau lengkungan pada gambar. Next. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari smoothing linear filter. Nah, ini di paling kiri ini ada gambar dari originalnya. Nah, kemudian dari gambar-gambar selanjutnya ini adalah smoothing yang dilakukan dengan ukuran M-nya lebih besar. Jadi semakin besar ukurannya, maka akan semakin terkena blur gambarnya tersebut. Next. Nah, ini smoothing linear filter. Nah, ini merupakan gambar dari sebuah teleskop. Nah, di gambar yang tengah ini adalah gambar yang difilter dengan 15x15 averaging mask. Nah, ini gambar dari thresholdingnya yaitu bisa kayak menghilangkan bagian-bagian yang sudah kayak kurang warna itu sudah tidak terlalu putih lagi, jadi hanya bagian yang masih kelihatan putih jelas yang disisakan. Next. Nah, yang selanjutnya ini adalah order statistik atau non-linear filter. Nah, order statistik filter merupakan spatial filter yang non-linear, yang dimana responsnya ini berdasarkan ordering atau ranking pixel yang ada di area gambar yang difilter. Kemudian mengganti nilai center pixel dengan nilai yang ditentukan dari filter. Nah, jenis filter ini paling banyak dikenal sebagai median filter, yang dimana sesuai namanya filter ini menggunakan nilai pixel dari median. Jadi bukan kayak sebelumnya itu rata-rata, ini menggunakan median dari neighborhood dari pixel tersebut. Jadi di sini sangat bagus digunakan untuk impulse noise atau menghilangkan noise salt and pepper, yaitu noise yang warnanya hitam putih. Nah, selain median ini pada non-linear filter dapat juga max dan min filter. Next. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Ini gambar pertama ini merupakan X-ray dari sirkuit. Tetapi di sini di gambar ini tuh banyak sekali salt and pepper noise, yaitu noise yang hitam putih. Bisa kita lihat banyak sekali titik-titiknya. Nah, selanjutnya ini di tengah ini merupakan gambar yang gambar yang sebelumnya bila kita menggunakan averaging mask. Nah, bisa dilihat tetap banyak sekali noise-nya yang terlihat. Nah, kemudian di gambar selanjutnya adalah gambar yang menggunakan noise reduction dengan 3x3 median filter. Nah, bisa kita lihat gambarnya ini kualitasnya jauh lebih baik dan tanpa adanya noise. Bisa dilihat. Next. Selanjutnya ini sharpening spatial filter. Next. Nah, tujuan utama dalam sharpening ini adalah melakukan highlight transisi pada intensitas. Nah, penggunaan image sharpening juga beragam dari elektronik, medis maupun militer. Karena itu kita untuk melakukan blurring maka dicari rata-rata. Kalau sebelumnya blurring dicari rata-rata, oleh karena itu untuk melakukan sharpening kita bisa dapat dengan melakukan spatial differentiation, yaitu membedakan kalau sebelumnya rata-rata, ini maka akan disebarkan gitu. Nah, dengan ini maka edge akan semakin tajam. Next. Nah, unshape masking dan high boost filter. Nah, teknik ini merupakan teknik yang digunakan oleh industri print dan publishing untuk menerjemahkan gambar yang dilakukan dengan melakukan subtracting dari versi halus dari gambar aslinya. Teknik ini disebut sebagai unshape masking. Nah, tahap yang dilakukan adalah
pertama kita melakukan blurring pada gambar aslinya. Lalu melakukan subtraksi gambar blur dengan gambar aslinya. Lalu hasilnya ini disebut sebagai masknya. Nah, lalu menambahkan mask tersebut ke gambar aslinya. Next. Nah, ini bisa kita lihat nih unsur masking dan high-boost filter. Nih, di gambar pertama merupakan gambar bulan yang asli. Lalu dilakukan Laplacian tanpa melakukan scaling. Tapi ini tidak akan digunakan karena yang digunakannya adalah Laplacian yang menggunakan scaling di selanjutnya. Lalu di selanjutnya gambar ini merupakan gambar yang ditajamkan menggunakan mask yang dari 337A ini nih. Jadi dari yang gambar gambar pertama ditajamkan, lalu yang E ini merupakan gambar yang ditajamkan menggunakan mask dari yang 337 yang B tadi, yang hitam tadi. Next. Nah, ini unsur pas kita high-boost filter selanjutnya adalah ini bisa kita lihat contohnya ini gambar awalnya. Terus kemudian kita melakukan blurring pada gambar awalnya dengan menggunakan Gaussian filter. Terus selanjutnya kita menggunakan unsur mask-nya. Lalu hasil dari unsur maskingnya ini gambar selanjutnya. Lalu hasil dari high-boost filtering. Next. Nah, selanjutnya adalah menggunakan nonlinear image sharpening. Nah, teknik ini digunakan pada image processing dengan menggunakan besar dari gradiennya. Jadi, kalau cara ini menggunakan besar dari gradiennya. Cara ini biasanya digunakan untuk mempermudah sebuah inspeksi yang dilakukan oleh mesin yang terotomisasi. Biasa ini tuh digunakan di industri seperti pabrik. Misalnya mesinnya memiliki kamera. Nah, jadi dengan cara ini maka untuk melihat sebuah misalnya kecacatan pada produk itu lebih mudah karena kalau misalnya di gambar awal kita bisa lihat terdapat warna yang ada warna hitam-hitam di pinggirnya, terus ada kayak warna putih, dan ini tuh lebih susah lah untuk dilihat bila ada kecacatan. Padahal kalau kita lihat di awal pun sebenarnya ada kecacatan di arah jam 5-nya 4 dan 5 di gambar awal itu. Nah, kemudian untuk setelah digunakan gradien ini, maka bisa kita lihat jadi gambarnya ini jadi jauh lebih mudah dilihat, dan penggunaan resource yang dibutuhkan oleh mesin pun akan jadi semakin sedikit untuk mendeteksi kecacatan tersebut. Next. Nah, selanjutnya ini adalah menggabungkan metode spatial enchantment. Next. Nah, sebelumnya kan kita berbeda-beda. Jadi ada kayak yang blurring, ada yang sharpening. Nah, di sini itu kita menggabungkan teknik-teknik itu karena di dunia nyata jarang digunakan untuk satu-satu seperti itu. Jadi kayak biasa digabungkan untuk menghasilkan gambar yang diinginkan. Nah, ini contohnya ini adalah di sebuah gambar X-ray dari badan. Nah, gambar awal ini akan dilakukan Laplacian sehingga dapat hasil seperti ini. Nah, selanjutnya, next. Nih, ini adalah gambar yang ditajamkan menggunakan spatial. Lalu kemudian gambar di sampingnya adalah gambar yang ditajamkan menggunakan Gaussian filter tadi. Nah, next. Nah, selanjutnya itu di sini yang di kiri ini merupakan gambar dari yang gambar awal yang di blurring dengan 5x5 averaging filter. Lalu gambar di sampingnya adalah gambar yang dihasilkan dari masking dari Pro C dan E. Ini yang di samping tadi. Lalu selanjutnya adalah ini adalah gambar yang ditajamkan menggunakan mask yang sebelumnya tadi. Lalu di akhirnya ini adalah hasil akhirnya, yaitu di mana gambar ini sudah terlihat sangat jelas dan detailnya baik badan maupun tulang-tulang yang ada pada gambar ini bisa kita lihat dengan sangat baik. Ini merupakan hasil akhir dari penggabungan metode-metode sebelumnya. Next. Lalu selanjutnya saya akan bahas fuzzy teknik untuk intensity transformation dan spatial filtering. Fuzzy teknik sendiri adalah cara untuk menentukan jawaban yang rancu dan tidak akurat, menghasilkan keambiguan. Contohnya adalah manusia yang berumur di bawah 20 tahun masih terhitung muda. Tapi untuk manusia yang berumur 20 tahun 1 detik, tidak termasuk manusia muda.
Kalau biasa kita menjawab pertanyaan kan untuk program kita menjawabnya hanya pakai boolean 1 atau 0, ya atau tidak. Hasilnya itu benar atau salah. Namun yang kita butuhkan itu sebenarnya fleksibilitas dari arti kata muda itu sendiri. Itu transisi dari muda menjadi ke tidak muda. Contohnya kayak tadi, manusia berumur 20 tahun, kurang dari 20 tahun, masih termasuk adalah manusia muda. Namun untuk manusia yang 20 tahun lebih 1 detik, itu udah tidak termasuk muda. Maka dari itu, Fuzzy memperkenalkan degree of membership. Itu seberapa besar atau seberapa signifikan bahwa nilai tersebut masuk ke suatu membership. Contohnya kayak gini. Ini kalau misalnya menggunakan boolean tadi. Tapi kalau yang kanan tuh menggunakan fuzzy. Jadi untuk orang yang 20 tahun itu terhitung muda dengan degree of membership 1. Namun kalau untuk 25 tahun orang tersebut tetap masuk ke dalam kategori muda namun memiliki degree of membership itu hanya 0,5. Lalu ada beberapa prinsip fuzzy set, yaitu ada empty set, ada equality, complement atau not, ada subset, union, dan intersection. Ini ada kalau misalnya union digabung, kalau complement itu adalah inverse-nya, intersection adalah irisannya. Nah, ini adalah ada beberapa fungsi umum untuk membership dari fuzzy, dari fungsi-fungsi yang udah dari bentuk fuzzy set yang digunakan. Nah, contohnya gini, ada triangular, ada trapezoidal, ada sigma, ada bell shape, ada I-shape, sama ada truncated Gaussian. Nah, contoh penggunaan fuzzy set itu biasanya menggunakan rule set yang harus dipenuhi. Setiap rule itu menghasilkan suatu grafik membership fuzzy yang diagregasi, yaitu mengambil nilai dari tertinggi yang nantinya digabungkan ke dalam suatu grafik membership. Contoh rule-nya ini ada 3 misalnya. Jika warna hijau, maka buahnya itu masih muda. Atau kalau warnanya itu udah kuning, maka buahnya itu udah setengah matang. Atau kalau warnanya merah, maka buah itu masuk dalam buahnya udah matang. Nah, untuk mengukur kematangan itu, kita menggunakan fuzzy set lagi dengan degree of membership masing-masing. Contohnya, misalnya buahnya masih mentah nih, kita memiliki degree of kita memiliki sumber sebagai maturity-nya dari 0% sampai 100%. Kalau misalnya mentah itu dari 0 sampai 30. Kalau setengah matang 20 sampai 70 dan kalau matang dari 55 sampai 100. Untuk warna juga sama, wavelength. Jadi ada itu menurut RGB ada hijau, kuning, dan merah. Makanya kalau misal untuk kita menyebut hijau, misal hijau ke kuning-kuningan. Artinya tuh dia merupakan fuzzy set dari hijau dan kuning, namun dengan untuk degree membership yang beda-beda. Nah, tadi kan udah dapat untuk setiap komponen misal dari merah, hijau, kuning, terus ada matang, mentah, atau setengah matang. Dari tiap komponen akan dibuat grafik 3 dimensi yang saling memotong satu sama lain. Nah, untuk intersectionnya atau irisannya akan menghasilkan grafik fuzzy setnya. Jadi di sumbu Z ada untuk warna, color yang merah, dan yang maturity itu untuk yang tingkat kematangan. Hasil itu akan membentuk suatu grafik 3 dimensi yang saling beririsan. Nantinya kita bisa mengapply setiap warna dan tingkat kematangannya masing-masing. Sama seperti ini. Ini untuk merah dengan matang. Nanti kita apply lagi untuk yang hijau dengan mentah, yang kuning untuk setengah matang. Hasilnya seperti ini. Yang mentah ada di sini, yang setengah matang ada di sini, dan yang matang ada di sini. Tadi seperti yang di awal dibilang, hasil dari ketiga fuzzy set ini akan diagregasi, itu mengambil dari nilai tertingginya. Maka terbentuklah menjadi fuzzy set seperti ini. Untuk mencari hasil grafik yang sama menggunakan rule base, kita harus menggunakan hal berikut. Itu pertama fuzzify input, lalu melakukan logical operation if else, lalu apply implikasi ke method,
Lalu apply aggregation itu menggabungkan setiap hasil fuzzy menjadi satu fuzzy set dan hasilnya itu di diffusify output. Nah, kalau misalnya tadi itu menggunakan warna dan menentukan hasilnya sebagai tingkat kematangan, maka selanjutnya akan menggunakan contoh sama itu buah lagi, tapi menggunakan dua input, itu warna dengan tekstur buah. Nah, kira-kira kayak gini untuk setiap produk. Jadi, kalau warnanya hijau atau tekstur buahnya keras, maka buahnya itu masih muda sekali atau mentah. Tapi kalau untuk warnanya kuning atau teksturnya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, maka buah tersebut hitungannya setengah matang. Kalau misal warnanya merah dan tekstur buahnya lembut kalau dipencet, maka buah itu masuk ke dalam yang sudah matang. Nah, untuk setiap input kita akan, untuk setiap jenis grafik kita akan masukkan input yang sama. Nah, ini caranya untuk memfuzify input. Tadi kita sudah melihat bahwa ada 3 wavelength, yaitu green, yellow, dan red. Terus juga ada konsistensi. Kita buat kalau hard, terus ada medium, ada soft juga. Untuk input kita akan masukkan sama, di titik yang sama untuk ketiga grafiknya. Contohnya green. Apakah buahnya green? Tidak. Terus juga teksturnya apakah keras? Tidak juga. Maka kedua hasil potongan ini tingginya itu karena tetap di nol, maka hasilnya itu juga nol. Nggak ada hasil dari den-nya. Kalau yang kedua, ada sedikit bagian dari yellow. Terus kalau untuk tekstur buahnya juga ada sedikit bagian dari medium. Karena tadi hasil kita agregasi, yaitu diambil yang paling tinggi, maka dari hasil fuzzy yang ini, hasil intersection dari kedua grafik 3 dimensi tadi, kita potong, kita ambil yang paling tinggi saja. Sama juga seperti yang untuk buah berwarna merah dan matang. Kita input yang sama, ternyata dia ada bagian dari merah. Lalu untuk input yang sama, kita masukkan ke konsistensi atau tekstur buah. Ternyata lebih rendah. Lalu hasilnya kita tarik garis ke fuzzy yang buah matang. Lalu kita tarik garis untuk garis maksimalnya. Dari semua ketiga hasil yang di kanan ini akan dijumlahkan menjadi satu. Itu hasilnya adalah fuzzy setnya. Seperti ini. Nah, nanti outputnya itu akan di-diffusify, outputnya akan jadi output maturity. Hasilnya nanti sama seperti ini. Cuman ini lebih ke arah rule based, jadi lebih mudah dimengerti. Lalu kita bisa menggunakan fuzzy set untuk intensity transformation. Contoh rule-nya, kalau pixel itu dark atau gelap, maka buat itu menjadi lebih gelap. Kalau pixel abu-abu, maka tetap buat itu menjadi abu-abu. Tapi kalau pixel itu terang, maka buat itu lebih terang. Sama seperti warna buah kan, kita nggak tahu seberapa gelap atau seberapa abu-abu atau seberapa terang dari pixel yang kita observasi. Jadi kita nggak bisa selalu memberikan oh ini gelap, maka harus jadi gelap. Tapi untuk gelap yang seberapa, hasilnya itu harus jadi lebih gelap gitu. Nah, ini fuzzy set dari gelap, abu-abu, dan terang. Jadi ini sumbu Z itu merupakan intensitas. Kalau intensitasnya 0, berarti dia nggak ada brightness sama sekali, atau dark, makanya gelap di sini. Kalau untuk tengah-tengah adalah abu-abu, yaitu di mana di antara gelap dan terang. Kalau untuk yang terang, paling ujung. Nah, ini merupakan contoh dari, yang pertama adalah foto gambar Einstein, yaitu gambar low kontrasnya. Yang kedua merupakan hasil dari histogram equalization. Namun tetap masih mendapatkan gambar yang pecah-pecah di sini, tidak masih banyak noise. Yang tiga adalah hasil dari fuzzy rule-based contrast enhancement. Jadi yang semacam rule yang tadi, rule untuk image intensity transformation yang di-apply ke pixel-pixel tersebut. Hasilnya menjadi gambar yang lebih bagus. Nah, contohnya kayak gini nih. Yang pertama itu low contrast dengan histogramnya nih. Bisa dilihat histogramnya itu tidak
terekualisasi atau terlalu bertumpuk di tengah-tengah. Nah, itu di abu-abu. Lalu untuk yang kedua, untuk udah di ekualisasi histogramnya akan lebih tersebar dan gambarnya juga jadi lebih terang. Tapi untuk yang bagian gelap akan lebih gelap. Lalu yang ketiga, setelah menggunakan fuzzy roll based contrast enhancement. Ini merupakan histogram yang pertama kita masukkan ke dalam fuzzy roll-nya. Yang kanan hasil dari setelah kita mengapply fuzzy roll dari histogram yang awal. Bisa kita lihat bagian yang dark masih tetap dipertahankan untuk mempertahankan kegelapannya. Namun intensitas darknya itu lebih besar ya. Jadi bisa dilihat sini kan 63 sampai 127. Namun pada histogram yang baru bagian yang gelap itu ada di 0 sampai 63. Nah, jadi gambarnya itu lebih gelap. Nah, untuk bagian yang terang itu bakalan diekualisasi sampai dari 63 sampai 255 sehingga yang bagian tersebut jadi lebih terang atau lebih jelas. Lalu menggunakan fuzzy set untuk spatial filtering. Sebelumnya kita juga udah membahas correlation dan convolution. Itu cara untuk spatial filtering menggunakan koefisien baru, yaitu blok 3x3 filter diambil menjadi acuannya. Kita bisa menggunakan perbedaan intensitas untuk menentukan hasil pixel bergantung dari pixel neighbornya. Nah, seperti ini contohnya nih. Berikut rule dari fuzzy-nya. Kalau misalnya D2, itu ini kan, jadi di sini diambil Z. Itu Z 3x3, Z5 adalah centernya, Z1, 2, 3, dan sampai 9 adalah neighbornya. Yang ini diambil 3x3. Lalu kita melihat jadi D1 sampai D9 dengan tengah-tengahnya 0. 0 ini adalah center pixel yang ingin kita ubah menjadi putih atau hitam. Dengan mengecek dari neighbor-neighbornya. Nilainya itu berapa. Contoh ini merupakan menggunakan 4 neighbor. Kalau D2 itu 0 dan D6 itu 0, maka Z5 itu putih. Jadi kalau D2 0 dan D6 0, maka senternya itu putih. Terus juga kalau D6, D8, terus D8, D4, dan D4, D2. Jadi selalu pair. Kalau misalnya setiap D2, D6, D8, dan D4 ini putih, maka senternya itu akan desain dengan warna putih. Namun kalau misalnya dari D2, D4, D6, dan D8 itu semuanya berwarna hitam, atau salah satu dari pixel tersebut neighbor warna hitam, maka senternya akan menjadi warna hitam. Ini contoh kayak gini representasi grafiknya. Kita mengecek dari atas sama kanan, terus kanan sama bawah, lalu bawah sama kiri, kiri dengan atas. Dari keempat hasil ini kita bisa melihat untuk roll yang pertama hasilnya putih. Kalau misalnya yang kanan dengan bawah putih, hasilnya putih. Dengan sama yang roll 3, kalau bawah putih, kiri putih, hasilnya putih. Jika selain kondisi ini tidak terpenuhi, maka nilai center pixel tersebut hasilnya menjadi hitam. Nah, contoh fuzzy set dalam spatial filtering itu ini pertama merupakan foto CT scan dari manusia. Yang kedua merupakan hasil fuzzy spatial filtering bukan rules. Nah, yang tiga itu hasil dari scaling intensitas. Contoh aplikasi ini namakan edge filtering. Jadi edge filtering itu dengan fuzzy set rule itu kita bisa melihat gambar hanya dengan pinggirannya saja atau edge saja. Nah, ini contoh lain dari gunaan fuzzy set itu ada histogram fuzzification itu meningkatkan kecerahan gambar, local fuzzification untuk edge detection, dan ada object recognition yang sangat berguna untuk implementasi di machine learning dan AI. Jika kode MATLAB. Nah, ada 3 kode yang akan kami gunakan. Itu yang pertama image negatif, gamma transform, dan spatial filter. Jadi yang pertama image negatif adalah filter yang digunakan untuk mengenforce nilai dari intensitasnya. Yang tinggi jadi rendah, rendah jadi tinggi.
kita bisa menggunakan fungsi di MATLAB namanya imComplement dari gambarnya. Coba kita run. Gambar yang figur 1 adalah gambar aslinya, yaitu gambar roda yang warnanya hitam, gelap. Lalu gambar 2 adalah hasil dari image negatifnya, itu gambar roda juga, tapi gambarnya menjadi lebih terang. Hal ini disebabkan karena intensitasnya yang dibalik. Jadi hasilnya adalah image negatif ini. Bisa kita lihat yang tadinya warna hitam menjadi putih, namun yang untuk bagian yang warna putih intensitas lebih tinggi, itu bagiannya jadi lebih gelap atau lebih hitam. Menggunakan fungsi imComplement. Selanjutnya menggunakan gamma transform, menggunakan gambar yang sama, kita bisa mengadjust intensitas dari suatu gambar tersebut. Kita bisa lihat nih pangkatnya jadi 1, 3, dan 0,4. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini kan gambar yang sama kan. Semakin gelap gambar, artinya intensitas semakin rendah kan. Untuk gambar pertama, akan digunakan 1, yaitu tidak terjadi apa-apa. Kalau yang kedua, yaitu gambar dengan gamma pangkatnya itu 3. Akan menjadi lebih gelap. Kalau yang adjust 0,4, itu akan menjadi lebih terang. Dan kita juga bisa melihat detail-detail yang sebenarnya tadinya tidak kelihatan di originalnya. Sama seperti grafik yang sudah dijelaskan di gamma. Kalau misal intensitas input rendah, kalau input gammanya tinggi, hasilnya itu juga rendah. Malah mungkin bisa lebih rendah. Namun karena kalau misalnya input input dengan intensitas rendah, gamma pangkat rendah, kita bisa lihat sini. Maka intensitas itu akan naik jauh di outputnya. Sama seperti gambar 3 ini. Bandingkan bahwa banyak detail yang hilang pada gambar yang gelap, namun kelihatan pada gambar yang lebih terang. Nah, yang terakhir itu adalah spatial filter, yaitu untuk melakukan, ada 2, yaitu untuk melakukan averaging filter dan ada melakukan sharpening. Nah, ini merupakan gambar aslinya, itu ada gambar kucing. Yang kedua merupakan hasil dari averaging. Jadi dari averaging ini kita bisa ubah-ubah juga dari angka koefisiennya, edge size-nya, yaitu filter size-nya. Jadi semakin besar filter size-nya, maka akan semakin blur gambar yang dihasilkan. Untuk yang sharpening kita menggunakan fungsi dari F special, yaitu unsharp, untuk mempertajam gambar. Jadi dari gambar 1 ke gambar 3 kita bisa lihat bahwa detail-detail yang kelihatan akan lebih jelas kelihatan lagi. Intensitasnya lebih tinggi di sini. Sekian dari presentasi dari kelompok 4 tentang intensity transformation dan spatial filtering. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.